hari Minggu buat jemaat HKBP Bandung. Ya, pemimpin ibadah akan memasuki tempat peribadatan. Untuk itu kami mohon kita dengan kerendahan hati kami memohon untuk kita bangkit berdiri. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP Bandung yang hadir beribadah di gereja pada pagi hari ini dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah atau dimanapun berada pada saat ini. Dalam ibadah kita minggu ini, marilah kita tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita.
Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk hidup kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang maha agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ke-10 dan maksudnya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Lukas 21 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membacanya secara bergantian. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti dia. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, Tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. dan Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Warta Jemaat Minggu 22, Minggu ke-22 setelah Trinitatis, tanggal 13 November 2022. Kami akan bacakan beberapa nomor, selengkapnya dapat jemaat baca pada lembar warta jemaat yang telah dibagikan kepada kita. Nomor 1, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Kamis 10 November 2022 telah meninggal dunia Bapak Tumpal Sirait, tutup usia 74 tahun 8 bulan. Beralamat di Jalan Saturnus nomor 2 daerah D5 Malabar. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Nomor 2, anak lahir. Pada hari Jumat 11 November 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada 1. Keluarga Dipto Pramono Manalu SH, Santi Adelina A. Borupurba SH M.Hum, yang beralamat di Setra Duta Purnama Blok J nomor 26, daerah 4, Sarbumcip. Nomor 2, keluarga Yonatan Immanuel Santoso Lumban Tobing, Katelia Yosepin H. Borusilain, yang beralamat di Jalan Kebon Kangkung 13 nomor 1, daerah 8 Bypass Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 3, Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2022. Pada hari Minggu ini 13 November 2022 akan diadakan Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2022. Melalui Pesta Gotilon ini, seluruh jemaat diundang untuk mensyukuri anugerah yang telah diterima dari Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop merah yang telah dibagikan oleh Sintua kepada setiap jemaat. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Nomor 4, Pesta Sinode Distrik. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat 9 sampai 11 November 2022 bertempat di Yogyakarta. Sinode Distrik telah terlaksana dengan baik. Pesan Sinode Distrik dapat dibaca pada halaman 18 sampai dengan halaman 20 warta jemaat minggu ini. Nomor 5, pengaturan kursi dan penyampaian persembahan dalam kebaktian. Mulai minggu hari ini 13 November 2022, pengaturan kursi di dalam gereja telah dikembalikan ke pengaturan sebelum masa pandemi. Demikian halnya juga dengan penyampaian persembahan akan dilaksanakan di kursi kecuali ada persembahan khusus. Kami mohon jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti arahan para pelayan kebaktian. Nomor 6, ibadah Asian Church Women Conference ACWC 2022. Pada hari Senin 14 November 2022 pukul 15.30 WIB
bertempat di Gereja HKBP Bandung, akan diadakan ibadah Asian Church Women Conference SCWC 2022 PGIS Kota Bandung. Seksi perempuan gereja kita akan menghadiri ibadah tersebut. Nomor 7, ibadah penutupan kegiatan kategorial, non-kategorial, dan pertanggungan daerah. Pada hari Kamis 17 November 2022, pukul 18 WIB bertempat di gereja, akan diadakan ibadah penutupan kegiatan kategorial, non-kategorial, dan pertanggungan daerah. Kegiatan kategorial, non-kategorial, dan pertanggungan daerah akan dimulai kembali pada bulan Februari 2023 pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh jemaat untuk dapat menghadiri ibadah tersebut. Nomor 8, akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 akan diadakan kebaktian akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal dunia. Nomor 9, baptisan kudus. Baptisan kudus akan diadakan pada Minggu 4 Desember 2022 dan pada Natal kedua 26 Desember 2022. Bagi jemaat yang akan membawa putra-putri untuk menerima baptisan kudus, agar mendaftarkan ke sekretariat gereja pada hari kerja. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 585 mulai ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Haleluya,
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Selamat mengikuti ibadah bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus melalui live streaming. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Maliaki 4 ayat 1 sampai ayat 6. Maliaki 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada masa Maliaki, umat Israel mengalami kemerosotan iman, kemerosotan rohani. Yang pertama, kemerosotan rohaninya, mereka tidak peduli lagi dengan pemberian kurban-kurban persembahan. Mereka sudah sembarangan memberikan kurban-kurban persembahan yang seharusnya itu telah diaturkan oleh mereka, yang seharusnya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada pergeseran pemahaman dan pergeseran keinginan di dalam hal memberi kurban persembahan. Karena dalam peribadahan Israel, salah satu hal yang vital adalah memberikan kurban persembahan. Di samping mereka bersyukur atas anugerah Tuhan, dan melalui kurban persembahan itu juga mereka memohon ampun, mengampuni dosa sesamanya, dan memohon ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa yang dia lakukan. Pemahaman itu dan bahkan keinginan itu telah bergeser. Demikian juga tentang perpuluhan, bahwa perpuluhan itu adalah janji umat Israel kepada Tuhan Allah. Mereka tidak jujur lagi memberikan perpuluhannya, di mana perpuluhan itu ditujukan kepada salah satu suku Israel yang tidak ada lagi keturunannya laki-laki, yaitu suku Lewi.
Karena suku Lewi tidak mendapat bagian dari warisan di tanah Kanaan, sehingga mereka dipekerjakan dan bekerja sebagai pelayan rumah ibadat. Tetapi ini pun mereka sudah tidak jujur lagi memberikan perpuluhannya, sehingga suku Lewi tidak menerimanya dengan ikhlas dan dengan yang sesungguhnya lagi. Dan yang ketiga, mereka telah menghalalkan perkawinan campur dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dilegalkan itu. Tak persoalan dok, ayang gue rokak mau bae manin nak. Hapedang ditadai di bata. Yang tiga hal ini setidaknya membuat kemerosotan rohani dari umat Israel, sehingga Maliaki mengingatkan dengan keras bahwa hari Tuhan itu akan seperti perapian, bahwa orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan akan seperti jerami yang dibakar dan tidak ada bekasnya, akan menjadi debu. Dengan peringatan ini tentu Maliaki dengan keras akan hari Tuhan itu, supaya umat Tuhan kembali kepada jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan, supaya umat Israel kembali kepada aturan-aturan yang telah diberikan oleh Tuhan. Maliaki menggambarkan kehidupan orang berdosa dan orang benar, bahwa orang berdosa itu seperti jerami yang terbakar habis, dan orang benar akan bersuka cita dan berbahagia hidupnya. Kebahagiaan orang benar tidak hanya dilihat dengan kebahagiaan di dunia ini, tetapi kebahagiaan orang benar jauh dia melihat kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, hidup bersama Bapa di sorga. Orang berdosa tidak akan mendapat bagian dalam hidupnya. Bahkan hidupnya pun akan seperti jerami yang dibakar, punah, hancur semua dan akan menjadi debu. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang memiliki pengharapan hidup bersama dengan Bapa di sorga. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari nats ini. Yang pertama, nats ini mengingatkan kita bahwa hari Tuhan itu adalah sebagai pengharapan bagi orang percaya. Hari Tuhan itu pengharapan bagi kita semuanya. Jika pada saat ini kita selalu merasa tertekan, melihat orang-orang jahat yang selalu mengintimidasi kehidupan kita, jika kita mungkin merasa cemburu melihat orang-orang berdosa hidupnya bergelimpangan, hidupnya bertambah-tambah luar biasa, hari Tuhan jawaban bagi setiap orang yang hidup dalam ketakutan, yang hidup dalam kekhawatiran menjalani imannya. Dan saya mengiburu behita mernida akaparcahati, sahirana monang nasida maralohom portibion maraloho kita saluhukna. Hari Tuhan menjadi semangat bagi kita untuk bertahan iman akan kejahatan-kejahatan orang lain yang menyentuh kehidupan kita. Karena apa? Karena hari Tuhan itu bagian dari orang yang beriman. Dan sekaligus juga ini kepada orang-orang yang telah melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang telah melakukan fitnah. Ini menjadi peringatan berat
bahwa hari Tuhan ada. Mungkin saat ini kita bisa berkuasa, mungkin saat ini kita memiliki sesuatu yang dapat kita andalkan di dunia ini. Ingat, hari Tuhan pasti ada. Hari Tuhan memberi semangat bagi kita. Yang kedua, hari Tuhan memberikan suatu kepastian akan janji Tuhan sehingga orang percaya tetap hidup dalam perjuangan untuk mempertahankan imannya. Memang mengikut jalan Tuhan sangat berat, tetapi kita akan mendapatkan bagian yang layak atas perjuangan iman kita. Tidak ada yang senang dan tidak pernah Yesus berjanji, ikutlah aku, hidupmu akan senang di dunia ini. Tidak. Molonangi hutonom mau tuhu masilang nadihoi. Jika kamu mau mengikut saya, pikulah salibmu. Salib itu adalah lambang dari penderitaan. Bagaimana Yesus memikul salibnya ke Golgota, demikianlah perjuangan orang percaya untuk memikul salibnya, melawan berbagai-bagai tantangan hidup, menahan diri atas caci maki, ditahan dirina, nah ditijuri bana. Ya kan, kalau kita melihat Yesus ketika dia membawa salibnya ke Golgota, ditijuri, dilicingi, dipikna. Demikian kita juga di dunia ini. Bawa nang goholat doa pala di pahat-hata hiteng turjibur rohat kan. Ai songonok kedok koninna. Dia hala nebeta asania hainna. Sani roroinna. Ngitur nai ngahauta. Ai songono dia, nanti saya penjarakan kau yang ngitorinna. Tapi Yesus itijuri. Yesus dilicing. Yesus dipikna. Itu sebabnya dikatakan bahwa ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, pikulah salib. Tentu penderitaan yang kita alami berbeda-beda. Yang pasti semakin tinggi pohon itu akan semakin kencang goyangan anginnya. Semakin tinggi kehidupan beriman kita akan semakin kuat, akan semakin dahsyat goncangan yang akan kita hadapi. Hari Tuhan memberikan suatu kepastian akan janjinya. Oleh sebab itu mari kita berjuang. Mari kita mempertahankan iman kita. Dan mari kita memikul salib kita. Sehingga kita akan menjadi pemenang. Ingat, bukan dunia ini bagian dari hidup orang percaya. Bagian hidup orang percaya hidup bersama Bapa di surga. Anggo pertibiodo yang anata ngatabungulut tahun. Alay ng portibion, ada tempat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Yang ketiga, Nats ini mau menyuarakan kepada kita ketaatan dan hidup di dalam Tuhan, melakukan segala kehendaknya ibarat seperti menabur benih. Pada saat kita mau menabur benih, banyak yang harus dijaga. Hama, rumputnya. Kalau kita mau menanam padi kan, dung magudang dua me taboto, molotiki memet, nak taboto eme dui manang nasi mareme eme. Tetapi ketika dia bertumbuh maka kelihatan mana padi. Anggo si marememe, tangaru petadamu si marememe. Daw. Daksa ngitadamu si marememe kainang.
Berat tidak kei boto hamu namar babo ate. Ano ni bereng cuka tipi ni sanggu sakatipi na boto di itadudu si marememe do naso si marememe. Rumput dia, tapi percis dia seperti padi. Ketika padinya masih kecil sama, tidak susah kita membedakannya. Pada saat kapan kita bisa melihatnya? Pada saat bertumbuh. Padi itu memiliki buah yang baik, tapi rumput yang menyerupai padi tadi itu merjilgang debutino nih. Dan itu merusak kehidupan si padi tadi. Oleh sebab itu ketika kehidupan orang beriman dikatakan tadi seperti menabur benih. Yang harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara. Demikian juga iman kita. Yang setiap saat harus kita jaga, dirawat, dan terus-menerus diperbaharui oleh kasih karunia Tuhan. Songonaha deh, seperti ketika kita memakai baju, walaupun baju itu sudah kita cuci dan tidak kita pakai, kita gantungkan aja dia, atau kita buat di lemari, suatu ketika baju itu pasti kotor juga, berabu. Makanya baju itu harus dipakai, tidak digantungkan. Dan setiap hari harus dicuci, dibersihkan. Ala naong ditur baju nah hola koleksi. Asal madong warna nyon ninna iga tukut di si. Asal madong nyon ninna. Iman orang percaya juga demikian. Bahwa iman orang percaya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus diperlihatkan, harus diekspresikan dalam kehidupannya. Bahwa dia akan kelihatan hidup orang yang beriman. Dan hidup orang akan beriman akan dirawat melalui peribadahannya, dirawat melalui doanya, dirawat melalui puji-pujian bagi nama Tuhan. Hidup orang beriman seperti menabur benih yang memiliki banyak tantangan, yang memiliki banyak hal-hal yang harus dijaga. Demikian hidup orang percaya. Harus menjaga kehidupannya, harus merawat imannya, harus merawat kehidupannya di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Sehingga imannya semakin hari semakin bertumbuh, sehingga imannya semakin hari semakin berakar dan akan berbuah dan menghasilkan buah yang baik, sehingga banyak orang yang terberkati oleh kehidupan kita. Hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan menjadi sukacita. Tetapi bukan sukacita dalam penglihatan, tetapi sukacita dalam iman. Demikianlah nats ini mengajak kita semua untuk mengingat bahwa hari Tuhan pasti ada. Oleh sebab itu, perbaharuilah hidup, lakukan apa yang dikehendakinya, dan jalani hidupmu sesuai dengan ketetapannya. Demikian juga kita pada saat ini, kita akan merayakan suatu pesta, yaitu pesta Kotilon, pesta panen. Di mana pesta panen ini adalah suatu tradisi Alkitabiah yang dilakukan terus turun temurun. Pesta panen adalah pesta ucapan syukur. Suatu pesta yang harus dilakukan karena kehidupan kita, harta kekayaan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita adalah hasil dari penyertaan di dalam Tuhan. Bahwa pesta panen ini adalah suatu kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan panen kita. 1 tahun penuh kita bekerja, 1 tahun penuh kita diberkati oleh Tuhan. Tentu pada saat ini
kita menyampaikan persembahan syukur kita, menyampaikan persembahan panen kita kepada Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Dan saya yakin ngesudahi mabuan peliata naumuli tuarupan ni dibata. Jangan seperti bangsa Israel itu. Itu emang asal madong ninna. Bangsa Israel itu kan salah satu dosa mereka bergeser pemahaman, bergeser keinginan akan kurban persembahan. Itu emang itu tuh kemai paliani masuk ini. Yang seharusnya dia harus memilih mana ternak yang paling bagus, mana persembahan yang paling bagus. Demikian juga dalam pesta panen ini 1 tahun penuh kita diberkati oleh Tuhan. 1 tahun penuh kita berlimpah rahmat kasih karunia-Nya, dan pada hari ini kita patut memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ngaka nombulinya ni leo nakamanginang nga ya sih ngaka ruasunarion ngata pernah dia kena muli ragu dah merek kamu biar buasa mulai suku segijang dangulu mengelusi hati api anut di luaran ayah nak ngidok kopeditain namu hati. Kita berikan persembahan yang terbaik, dan seluruh persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kebetulan persembahan setiap kita pesta Gotilon, hasil persembahan kita akan kita arahkan kepada deposit kita untuk menatap ke depan bagaimana HKBP Bandung semakin bersinar nantinya. Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Marilah kita berikan persembahan panen kita kepada Tuhan, sehingga seluruh persembahan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan tetap memberkati hidup kita. Selamat mengikuti pesta panen, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar akan hari Tuhan. Dengan pengingatan akan hari Tuhan, maka kami akan semakin memperbaharui hidup kami, sehingga kami menjadi pewaris kerajaan-Mu. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami taat melakukan kehendak. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati hidupnya ya Tuhan. Bagi yang masih sekolah, sertai anak-anak Tuhan di dalam sekolahnya. Bagi yang mau mencari pekerjaan, berkati ya Tuhan, tunjukkan pekerjaan yang layak bagi mereka. Demikian juga anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberi pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Kami juga mau berdoa buat seluruh aktivitas jemaat-Mu. Apapun yang mereka lakukan saat ini, pekerjaan apapun yang dijalani saat ini, kiranya Tuhan mendahului, sehingga seluruh aktivitasnya, pekerjaannya menjadi berkat, menjadi sukacita bagi mereka dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang bekerja di instansi pemerintah, di instansi swasta, yang bekerja di berbagai-bagai profesional dan yang menjalankan usahanya, berkati ya Tuhan, sehingga semakin hari jemaat-Mu semakin bersukacita mengikut Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang tengah sakit, yang berbaring di rumah sakit, yang sedang dalam perawatan di pemulihan di rumahnya. Kiranya Tuhan menjamah tubuhnya, sehingga tubuhnya dapat pulih seperti sedia kala. Berkati para medis, berkati obat yang dimakannya, hingga sakit penyakit itu menjadi pergi begitu saja dan pulih tubuhnya seperti sedia kala. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus hari ini.
baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kami tidak lelah untuk memohon itu kepada Tuhan, karena kami tahu itu hanya ada di tangan pengasihan Tuhan. Berikan keturunan kepada jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Jawab kerinduannya ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mampu memberikannya, dan kami percaya segala berkat ada di tangan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah itu kepada jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, buat program gereja-Mu, buat seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ke depan. Tuhan mendahuluinya, sehingga seluruh program gereja-Mu berjalan dengan kehendak Tuhan. Terkhusus pada saat ini kami sangat bersuka cita Tuhan memberi waktu kepada kami untuk menyampaikan syukur kami, pertanda bahwa Tuhan telah memberkati kami 1 tahun ini. Dan pada saat ini kami akan menyerahkan persembahan panen kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya dan ketuk pintu hati seluruh jemaat-Mu agar memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan kedua. Dan setelah selesai persembahan kedua nanti kita akan memasuki ibadah untuk penyerahan persembahan gotilon. Kita bernyanyi.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat ini kita akan memasuki ibadah untuk menyerahkan persembahan panen kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 3. Bapak, Ibu, dan seluruh generasi muda gereja yang kekasih dalam Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan, oleh kasih-Nya yang selalu menyertai perjalanan kehidupan serta kita dilayakkan melakukan segala pekerjaan yang beraneka ragam dan cara Allah Bapa untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Semuanya itu menjadi alasan Gereja HKBP Bandung melakukan pesta panen ini untuk mengingat kasih karunia Tuhan yang telah menggembalakan hidup kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, hari ini kami datang ke hadirat-Mu lewat persekutuan gereja-Mu, mempersembahkan puji-pujian, ucapan syukur dan terima kasih kami mengingat kasih Tuhan yang besar, menyertai kehidupan dan mencukupkan segala yang kami butuhkan lewat pekerjaan kami, baik di perkantoran, di tempat berjualan, berkebun, pelayanan masyarakat, sebagai pekerja medis, guru, serta pekerjaan lainnya yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya itu Tuhan berkati menjadi pemenuhan kebutuhan hidup kami. Kasih karunia Tuhanlah yang menyatakan dan memberkati semua pekerjaan kami itu sehingga dapat berbuah dan menjadi sukacita atas kehidupan pribadi kami dan keluarga. Atas semua penyertaan Tuhan dan berkat yang kami terima, kami datang dan menyembah Tuhan lewat pesta panen yang dilakukan gereja-Mu, agar kami semakin menyadari Tuhan yang mengembalakan hidup kami sepanjang waktu yang sudah kami jalani dan masa yang masih tersedia di hadapan kami lewat kebenaran firman Tuhan dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Uhud hapus
Dengan kerendahan hati kami mengaku lewat pesta panen ini bahwa hidup kami hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan saja, sehingga kami memiliki apapun yang ada pada kami sekarang, sebagaimana firman Tuhan berbunyi, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya, apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Alani jalaitan puji ma Jehovah aletondiku jalana sarohatku di bagasan memuji doarna nabadian. Puji ma Jehovah aletondiku jala unang penghalu pahon denggan nibasana. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 848 dan kita menyerahkan persembahan syukur kita, persembahan panen kita. Jangan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami di sawah, di ladang, dan di pekarangan. Kami bergembira memberikan sebahagian hasil kerja kami itu kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam pekerjaan kami, serta menyelamatkan kami dari bahaya. Kami tidak layak menerima kemurahan-Mu yang demikian besar, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah dosa kami, dan janganlah perhitungkan perbuatan-perbuatan kami yang kurang itu. Dengan pemberian kemurahan-Mu yang kami terima, bimbinglah kami untuk merubah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tetapi supaya kami tetap setia menuruti Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati kami dengan roh-Mu, agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar untuk mengucapkan terima kasih. Tolonglah orang yang miskin, dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan mati kelaparan orang yang setia menuruti Tuhan. Bantulah orang yang kena musibah, dan gerakkanlah hati orang untuk membantu mereka. Gerakkanlah hati orang kaya dan orang yang berkecukupan, agar mereka mau membantu orang yang kekurangan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami, karena firman-Mu itulah kehidupan kami. Peringatkan kami tentang akhir hidup kami, supaya kami jangan hanya mementingkan kehidupan dunia ini, tetapi bimbinglah kami supaya kami menuju kehidupan dan harta yang kekal yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pemerintah, pemimpin, dan penguasa kami, supaya hukum mereka adil dan jujur, dan rakyat diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Berikanlah semangat bagi kami untuk bekerja, karena itu sesuai dengan hukum-Mu, supaya jumlah orang yang jahat semakin kurang, dan jumlah orang yang berbelas kasihan semakin bertambah, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bawalah kami dari dunia fana ini ke dalam hidup yang kekal, yang Tuhan sediakan di sisi-Mu, karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian pelayanan yang bisa kami sampaikan. Kiranya seluruh pelayanan kami Tuhanlah yang menyempurnakannya. Horas.